orang yang setelah habis cut off. cut Ya, off. cut off. Cut off-nya itu sudah habis, maka statusnya sudah dijadikan cadangan. Dia sudah lunas loh. Belum tentu, Pak. Jadi kayak tahun ini cadangan itu kan sebanyak 60.000, Pak. Ya, Yaitu diambil dari yang berhak lunas tahun berikutnya. kan Tahun ada statusnya lunas cadangan Iya, kan? kalau dia lunas, misalkan dia lunas nih Pak, Iya. cadangannya dia lunas, harus lunasi dulu Pak. Ketika dia lunas, ada yang menunda keberangkatannya. Nah itu Dia kalau masuk. dia bisa masuk. Ya itu dia maksudnya, cadangan ini ada yang sudah lunas kan? Iya betul Pak. Oke. Maka kembali kita ke peristiwa 2023. Begitu banyaknya orang yang cadangan sudah lunas mau berangkat diserobot oleh orang yang mendaftar di 2024. Maka Kepmen yang saksi sebutkan itu hanya pembenaran, bukan karena tidak terisi. Tuh, buka dulu, bukan Kalimantan. Oke, saya tanya, data Aceh itu berapa yang mendaftar 2024, berangkat 2024? Berapa orang? Di tahun 2023. Kan tadi ada ceritanya, di 2024 mendaftar 14 orang. Iya. 2023 berapa orang? Ini kita mau ambil contoh dari ujung lah, dari Aceh. Cadangannya banyak. Cadangan ini siap, Pak. Sudah ditulis statusnya cadangan. Ada yang sudah lunas, ada yang belum lunas. Yang lunas ini kan sudah siap saja. Lumayan banyaknya ini. Tiba-tiba orang berangkat pada tahun itu, ada 4 orang. Kenapa bisa dia menyerobot? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu statusnya ini loh, cadangan. Tahun ini jamaahnya status dia cadangan tahun lalu, berangkat tahun ini. Ada yang tambahan kuota, ada yang prioritas lansia, ada yang penggabungan. Itu semua data-data ini tentu membuat kita bertanya. Kenapa? Kenapa bisa? Ada cadangan yang sudah lunas, posisinya siap berangkat, tapi kok diisi orang lain ya baru mendaftar di 2023, berangkat 2023. Kan alasanmu tadi mengisi kekosongan. Padahal orang sudah nunggu nih, antri panjang nih. Kok bisa? Gara-gara ada Dirjen. Inilah gunanya. Dirjen ini gunanya hanya menerobos peraturanmu sendiri kan? Benar nggak? Dapat Dengan ini. Ketua, biar dikasih kesempatan untuk dia menjawab juga. 23. Ya, mau dijawab? Iya, Silakan. izin Pak. Pada 2023 untuk Aceh itu sebenarnya sudah tidak ada cadangannya lagi. Maksudnya gini, izin Pak, itu sampai akhir itu tidak Aceh itu cadangannya sudah habis, maksudnya yang lunasnya itu. Jadi sehingga masih ada kekosongan kuota. Di sini ada loh keterangannya. Keterangannya di sini ada cadangan lunas loh di sini. Kita cek dulu Pak datanya Pak. Nggak ada kekosongan kuota, masih banyak ini, ribuan ini. Ribuan orang ini cadangan ini Pak, Aceh ini. Jadi ada cadangan, oke, tidak lunas. Tapi cadangan ini kasihlah kesempatan berangkat. Masa yang daftar 2023 berangkat 2023? Maksudnya logikanya nggak masuk gitu loh. Sementara masih ada yang nunggu ya. Sementara ada yang nunggu, dan itu terbuka ceritanya di 2024 karena dicantumkan dia di sini sebagai cadangan. Dan itu ratusan orang.
Masa semua tidak bisa berangkat, padahal orang semua mau berangkat? Mungkin tidak berangkat itu, besok berangkat haji, Anda berangkat, ya nggak siap orang. Nah, itu siasat namanya, siasat penipuan. Nah, gimana? Komentarmu bagaimana tentang itu? Ya, jadi memang di tahun 2023 Pak, itu kita Cap Dirjen ini terbit, itu 7 hari sebelum cut off visa Pak. Jadi memang bagi provinsi-provinsi yang cadangannya habis, itu bisa melakukan pemenuhan sisa kuota. Tidak habis, cadangannya banyak ini. Yang berangkat tahun ini, cadangan semua ini. Ini Bu, cadangan semua ini. Ini kan daftar antri haji kita ini membuat kita nih memikirkan ya, karena kan daftar antri ini kan dari 5 sampai 20 tahun. Masa nggak ada yang nunggu kan gitu kan? Itu gimana kok bisa? Pimpinan Bisa. sedikit. Jadi, izin Pak, saya ada data yang 2023, itu sampai menit akhir ada jemaah cadangan lunas yang tidak mencukupi alokasi kuotanya, itu untuk Aceh sebanyak 106. 106. Ya. Kenapa diberangkatkan orang yang mendaftar di tahun 2023, berangkat 2023? Kenapa nggak dikasih kesempatan ke orang yang nunggu itu? Yang sudah cadangan itu? Logikanya loh di situ. Ini menyakitkan bagi orang yang nunggu belasan tahun di Serobot. Luar biasa sakitnya begitu. 2023 pimpinan ini cuma melindungi kegiatan 2024 ini. Satu, uangnya belum ada, nilai manfaatnya belum ada, itu memakai hak orang lain. Gimana pertanggungjawaban kalian itu? Daftar berangkat, pertanggungjawaban keuangannya bagaimana? Masa dipakai nilai manfaat orang lain? Jadi sudah nggak masuk, apapun jawabannya tetap salah. Kalau disebutkan mengakomodir sisa, masih ada orang nunggu. Daftarnya kelihatan di 2024, dia berangkat 2024, statusnya cadangan, ratusan, 100 berapa? 106 Pak. 106 orang menunggu untuk berangkat 2023, tidak diberi kesempatan. Sementara di Aceh, baru Aceh nah ini. Belum lagi tadi yang tahun 2000, mendaftar di tahun 2020, berapa orang tadi? Udah bayar lebihnya ketua. Jadi memang ketua kemudian didukung oleh pusat yang ini, sehingga ini sesuatu yang dilegalkan. Iya, jadi memang iya di kabupaten. Ketua. Nah, karena ada terbit Cap Dirjen nih. Biar dia juga menjawab, jadi nanti buat masukan kita. Gitu. Ya, Makasih. dia silakan jawab. Gimana menjawabnya? Ada 106 orang menunggu, siap, sudah cadangan statusnya, tapi tidak berangkat. Diberi ke 4 orang. Coba jawab. Ya, jadi cadangan yang tadi Bapak maksud itu di 2023 itu dia belum masuk sebagai cadangan. Jadi hanya cadangan waiting list. Jadi belum lunas. Jadi izin Pak, jadi cadangan itu kan ada yang lunasi, ada yang tidak melunasi Pak. Ya, ada yang tidak lunasi. Di 2023 posisinya ketika cadangan-cadangan itu sudah habis karena ada yang menunda dan lain hal, itu diberikan optimalisasi kuota bagi provinsinya. Termasuk sebenarnya yang waiting, yang urut porsi itu juga bisa Pak mengusulkan. Namun karena di Cap Dirjen itu ada kesiapan bagi jemaah yang siap berangkat karena terkait dengan cut off keberangkatan dan cut off visa dan tidak memungkinkan waktunya untuk mencari jemaah urut porsi yang sangat jauh Pak, karena mungkin di daerah-daerah itu mencarinya sulit Pak, porsi-porsi yang di bawahnya itu. Jadi dicari bagi jemaah-jemaah yang siap berangkat. Tapi di Cap Dirjen juga diprioritaskan bagi yang urut porsi Bu. Iya. Pimpinan. Ya, gimana Bu Wulan? Ya Pak. Oke. Apakah sudah diverifikasi yang 106 orang ini tidak bisa berangkat? Ada Iya. beritanya? Mana berita acaranya mana? Mohon maaf Pak, jadi itu
disampaikan memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dicari. Iya, berita acaranya mana? Tidak ada, Pak. Tidak memungkinkan lagi mencari itu. Di mana berita acaranya? Tidak ada, Pak. Nah, berarti siasat kalau nggak ada berita acaranya. Siapa Iya. yang bertanggung jawab, tanda tangan siapa, penjaminnya siapa? 106 tidak bisa berangkat supaya dikasih ke orang lain. Karena itu kan hak orang lain. Kan biasanya begitu, harus ada tanda tangan kan bahwa dia tidak berangkat. Kesempatan dia harus dijamin, tidak menuntut, kan begitu kan? Mana keterangannya? Iya, Bu Wulan. Terima kasih. Saudara saksi, sebenarnya cadangan itu berdasarkan apa sih? Sehingga tadi seperti yang nyambung dari pertanyaan Pak Ketua, kalau misalnya itu tadi cadangannya habis, terus kemudian dalam rangka susah mencari urutan berikutnya, ya untuk apa? Untuk pendaftaran. Nggak usah ada pendaftaran. Kalau misalnya memang dengan alasan tadi, ini kan fungsinya. Sekarang BPKH sosialisasi orang itu suruh mendaftar, tetapi antriannya kayak gini. Jadi cadangan ini, kalau tadi saya mendengarkan, ini berdasarkan apa? Misalnya ada cadangan itu 7.450, contoh aja yang kemarin disampaikan yang lunas tidak berangkat. Nah ini kan banyak. Kalau misalnya cadangan itu berdasarkan masing-masing provinsi, kemudian provinsi itu habis, tidak urut kacang lagi, kemudian karena jauh, kemudian tidak tahu dan apa, lah fungsinya apa? Kanwil maupun kabupaten kota, gitu loh. Jadi kan ini tidak sinkron sekali. Jadi maksudnya seperti apa? Kalau memang tadi keputusan Dirjen tadi memperbolehkan, terus kemudian diambil orang baru. Ini kan sama aja menggunakan hak orang lain loh. Jatahnya orang lain diambil. Itu. Coba saudara saksi Ya, jawab yang silakan. mengenai cadangan itu seperti apa. Dan optimalisasi seperti apa. Dari tadi saya gerah banget. Optimalisasi dicari kok orang dengan terdekat, dengan yang gampang dikomunikasikan. Padahal itu yang mengantri banyak gitu. Makasih. Ya. Jadi tahun 2023, Bu, khusus tahun 2023 itu kita menambah cadangan, Bu. Cadangan itu dari urut porsi. Jadi tahap pertama kita kasih 10%. Tidak habis juga, lalu lunasan lagi, kita tambah lagi 5%, terus kita tambah, nah sampai di last menit akhir, Bu, cadangan-cadangan tadi kita tambah, itu masih belum bisa mencukupi, karena di 2023 itu banyak jemaah yang lunas dan menunda keberangkatannya. Jadi kita sudah memberikan kesempatan untuk cadangan yang urut porsi, terus kita kasih urut porsi, 5%, tambah lagi sampai di akhir 7 hari tadi sebelum cut off visa tutup, itu ternyata masih belum terpenuhi juga. Itu informasinya kemana? Siapa yang memberikan informasi? Ini kan banyak jemaah juga gitu loh. Kalau misalnya jemaah itu tidak terkomunikasikan, tidak tahu informasi, ya nggak mungkin akan tahu gitu. Jadi bagaimana mereka juga kamu kasih 10%, kemudian tambahan 5%, kemudian tambahan lagi, kalau memang nggak tersampaikan, ya nggak bakal tahu gitu loh. Nah itu siapa yang bertugas memberikan informasi kepada jemaah? Seperti tadi adanya dibuka peluang, misalnya untuk mengisi sebelum kita berbicara optimalisasi terhadap orang yang baru mendaftar kemudian berangkat. Ya. Untuk cadangan, setiap pelunasan itu kita menyampaikan datanya, Bu, ke Kanwil dan ke Kemenang Kabupaten Kota. Nah, untuk dicari jemaah-jemaah tersebut dihubungi. Untuk dicari, untuk dihubungi, Iya. tidak diumumkan secara langsung. Di website juga kita umumkan, Bu, di Oke, website. di website kita umumkan berapa jemaah yang tidak mengerti teknologi, Mas. Yang sebagian besar pendaftar jemaah haji adalah petani, ya kan? Mereka mungkin seperti tadi yang disampaikan Pak Marwan, tempatnya tidak ada teknologi, mungkin jangkauan ini juga susah gitu loh. Nah kalau misalnya itu informasi itu hanya tercakup di lingkungannya saja, kasihan kan mereka gitu loh, iya kan? Terus kabupaten kota
fungsinya apa? Dia punya petugas-petugas lain loh itu. Kenapa nggak disampaikan? Jadi semuanya terbuka sehingga jawaban saudara saksi tadi berdasarkan urut kacang tadi bisa terpenuhi. Kalau misalnya itu yang disampaikan tadi hanya menginduk di keputusan dirjen tadi, ya udah nggak usah ada pendaftaran kalau begitu. Terima kasih pimpinan. Ya, memang kalau bicara pertanyaan pasti banyak karena banyak keganjilan dan banyak logika yang nggak sinkron. Ya kan lucu. Masa nih kita nyari jemaah cadangan, ngisi kuota cadangan. Ketika kuota cadangan itu tidak terpenuhi, ya itu bisa jadi karena informasinya tidak sampai. Ya kan, ini kan tadi alasannya nih kalau saya tangkap kemampuan ekonomi jemaah. Kalau sampai informasinya, kalau tidak sampai, ya berarti itu alasan lain, tidak disampaikan informasinya kepada jemaah yang bersangkutan sehingga dia tidak bisa memenuhi atau menjadi kuota cadangan. Ini baru cadangan ya. Cadangan ini juga kemudian membangun celah, diisi oleh ruang terbuka bagi jemaah yang mau masuk mengisi cadangan karena dianggap nomor yang selanjutnya tidak merespon. Nah, tidak merespon ini kan relatif, kita nggak tahu apa memang nggak disampaikan informasinya. Lah orang rata-rata jemaah haji kita itu di atas 60 tahun dan lulusan SD, ya kan, tinggal di desa. Nah ini kan bisa jadi juga akhirnya ini juga kita lihat jadi ada celah mengisi tanpa sesuai dengan aturan. Dianggapnya terkondisikan karena apa? Secara ekonomi tidak sampai, tapi apakah benar? Loh yang mampu secara ekonomi aja, ya kan, tidak bisa mengisi itu gitu loh. Nah artinya untuk kita ini di tim Pansus Daji DPR masih banyak pertanyaan dalam mekanisme Kementerian Agama melakukan manajemen kuota haji. Siskohat ya dalam konteks ini. Dan tentu setelah ini kita juga akan ingin, karena di peraturan dirjen tadi kalau dilihat itu Kementerian Agama di tingkat kabupaten, kota atau provinsi bisa melakukan beberapa perubahan data, kecuali kayak nama, alamat, data-data basic, data basis menyangkut identitas tidak bisa dirubah. Tapi hanya itu, artinya apa? Artinya dia bisa dalam sistem dengan adanya peraturan ini bisa merubah tanggal atau tahun keberangkatan itu bisa dirubah. Karena bukan data yang sifatnya identitas. Coba aja dicek. Nah itu yang menurut kita juga, sehingga kalau ada jemaah seperti tadi disampaikan Pak Marwan 2023 mendaftar, tiba-tiba diganti datanya menjadi jemaah tahun 2013, itu dalam celah secara digital dengan adanya aturan ini itu bisa masuk dan ternyata memang ada faktanya. Ya, nah ini berarti mungkin Siskohat ini perlu dievaluasi karena kita juga salah satu output Pansus Haji ini ingin memperbaiki sistem perhajian kita, ya berarti termasuk sistem pendataan digitalnya dari mulai ini. Ini harus di-recover menurut kita. Karena masih ada celah-celah di mana orang bisa memasukkan tambahan kuota tidak menyangkut daftar antrian. Nah itu yang pada akhirnya kita simpulkan dari pertemuan ini, dan selanjutnya Sebentar, nanti kita Sebentar, ya, Bu. silakan Pak Wahid. Saudara saksi, kanan. Untuk tahun 2024 yang tidak melunasi dan tidak berangkat dari kuota, ya, kuotanya itu kan 241.000 dikurangi 8%, ya, atau
yang dipakai oleh 221.000 yang dipakai oleh Menteri Agama, meskipun kami tidak mengakui ya, ditambah 10.000, ya kan? Itu yang tidak berangkat berapa? Yang tidak berangkat untuk reguler 45, Pak. 45 orang. Iya. Yang cadangan Ada 7.450. loh. Kenapa cadangan ada berapa? 7.000? Iya, sisa cadangannya, Pak. Sisa cadangan lunas. Sisa cadangan lunas. Iya. Kenapa tidak bisa masuk 45.000? 45 maksudnya. Enggak 45. Itu karena ada cut off terkait visa, Pak. Jadi yang 45 itu pas saat akhir cut off visa itu baru provinsi-provinsi baru menyampaikan bahwa jemaah ini tidak siap berangkat sehingga tidak dapat diisi oleh cadangannya karena waktu itu tidak memungkinkan. Pada waktu sebelum pelunasan, ya, itu kan ada sebelum pemberangkatan ya, itu ada nggak cadangan yang dimasukkan? Ada, Pak. Berapa? Untuk cadangan yang berangkat itu totalnya 18.837. 18.000. 18.000 itu sesuai enggak dengan nomor urut kacangnya? Iya, Pak. Urut sesuai. Saudara tahu dari mana? Karena cadangan itu diambil dari nomor urut porsi, Pak. Nomor urut porsi. Iya. Ya. Terus itu saudara sudah cek benar? Ada temuan nggak yang mereka itu daftar baru 1 tahun 2 tahun bisa masuk? Nggak ada, Pak. Kalau di reguler 1 tahun 2 tahun Di reguler. Iya. 2023 ada nggak? Ada, Pak. Ada yang baru daftar masuk. Iya, tahun 2023. Berapa itu? Yang daftarnya 2023 itu ada 14 orang, Pak. Kan 2023 itu kan ada tambahan 8.000. Iya. Benar? Iya. Dari 221.000, ya kan? Iya. Terus 8.000 tambahan itu terisi enggak? Yang tidak terisi berapa? Berarti total 221.000 dikurangi 8%. Kan itu kan? Ya. Jadi sampai akhir pelunasan tahap 4, Pak, untuk tahun 2023 itu ada total sebanyak 1.710 tadi. Berapa? 1.710 ya, untuk pemenuhan sisa kuota. Sisa kota. Iya. Oh. Itu 2023 itu dari yang saudara masukkan yang di situ ada masuk yang cadangan-cadangan sesuai urut kacang nggak? Cadangannya sesuai urut kacang, Pak. Hah? Cadangannya sesuai urut kacang kalau cadangan itu. Karena cadangan itu kriterianya diambil dari nomor porsi urut berikutnya. Untuk cadangan, Pak. Untuk cadangan. Iya, untuk cadangan. Ada nggak yang tidak masuk cadangan tapi bisa masuk? Untuk 2023 ada. Ada. Iya, untuk pemenuhan sisa kuota ini, Pak. Berapa? 1.710. 1.000? 710. Itu 1.700. Ya. Itu rata-rata mereka itu daftar baru 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun? Yang 2023 daftar 2023 berangkat ada apa? Ada 14 orang. Hah? Yang 2023 daftar Hah? dan berangkat sejumlah 14 orang. 14 orang. Iya. Yang baru 2 tahun? 44 orang, Pak. 44. 3 tahun? 46. 46. Terus? Yang 2020 daftar ada 70 orang. 2020 daftar 70 orang. 70 orang. Wow. Jadi yang 2023 daftar, 2024 daftar berangkat ada berapa orang? 2000 nggak ada, Pak. Belum. Ini yang buat 2023. Oh, 2023. 2023. Jadi lucu, kita bikin cadangan, tapi nggak bisa memenuhi kuota yang ada. Dipenuhinya ada alternatif selain melalui mekanisme cadangan. Tadi apa namanya? Pemenuhan sisa kuota, optimalisasi. Optimalisasi. Jadi kalau nanya tuh harus panjang. Setelah cadangan ada apa lagi? Kok terisi? Ternyata ada optimalisasi. Nanti kalau kita gali ada lagi istilah lain. Gitu loh.
Jadi ini kreatif. Saya lihat semakin besar nih, 14, 44, 46, 70. Nah itu semakin lagi, tarik lagi mungkin 100. Jadi kalau yang nanya nggak nanyanya panjang, disangkanya normatif, normal. Makin ditanya, makin nambah lagi gitu kriterianya. Ya mungkin begitu ya, Mas Amir Hamzah. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga ini bisa dari penjelasan yang ada bisa membantu kami untuk memperbaiki melalui evaluasi sistem perhajian Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa